Data para keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah masuk verifikasi dan validasi yang terbaru jumlahnya berkurang dari sebelumnya. Pengen tahu kenapa alasannya? Dan apakah Anda termasuk yang dicoret dari penerima bansos di tahun 2025? Simak terus videonya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bansos dari pemerintah. Pada video kali ini kita akan menginformasikan tentang update terbaru tentang data para KPM yang sudah diverifikasi dan validasi oleh DTKS. Untuk update per tanggal 8 November 2024 di hari Jumat pada hari ini. Dan update pencairan PKH untuk komponen lansia yang kemarin pada tanggal 7 November sudah banyak yang melakukan pencairan. Teman-teman, akhirnya setelah ada update terbaru tentang menu usulan di sistem 6NG, kita bisa melihat data terbaru tentang anggota KPM yang sudah lolos verifikasi dan validasi terbaru. Dan kabar baiknya, anggota KPM yang sudah berhasil verifikasi dan validasi ini akan dipakai untuk pengajuan data penerima bansos di tahun 2025. Amin. Mudah-mudahan bansos di era Presiden Bapak Prabowo masih dilanjutkan ya. Dan kemudian informasi melalui data yang ada di sistem 6NG, kita ambil sampel di beberapa wilayah yang memang untuk saat ini belum ada keterangan yang menerangkan gagal verifikasi. Yang artinya data yang ada di lapangan untuk para penerima manfaat masih sama seperti sebelumnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya pasti akan ada yang gagal verifikasi dan validasi. Karena proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan sampai batas akhir tanggal 12 November 2024. Nah teman-teman, di sistem 6NG yang masuk ke sistem DTKS memang belum berubah mengenai para penerima manfaat atau KPM pendamping sosial. Bahkan sudah ada kemajuan untuk proses pencairan untuk bantuan sosial PKH dan komponen lansia dan disabilitas periode penyaluran November-Desember 2024 atau periode akhir tahun. Selain itu, ada surat yang turun dari pusat dalam rangka penyaluran akhir tahun. Kemudian, bagi KPM PKH murni yang belum dapat BPNT, berpeluang untuk mendapatkan bantuan BPNT juga. Ini sudah semakin terbuka dengan adanya proses validasi yang berlangsung pada saat ini. Nah, untuk mengenai surat hal ini, nanti akan kita tunjukkan ya teman-teman. Kita ke informasi mengenai kemajuan proses pencairan PKH BPNT November-Desember. Karena tentunya sudah banyak sekali para KPM PKH yang bertanya-tanya dan menantikan jadwal resmi pencairan bantuan sosial PKH untuk periode November-Desember 2024. Khususnya bagi para penerima manfaat yang memang dari awal pencairannya melalui KKS Bank Himbara. Nah, kemarin ada laporan yang masuk untuk pencairan PKH komponen lansia dan disabilitas di salah satu wilayah di Jawa Timur. Tentunya ini adalah bentuk dari percepatan pencairan karena menjelang akhir tahun ya teman-teman. Dan untuk wilayah-wilayah lainnya saya doakan semoga bisa cepat adanya pencairan untuk bansos PKH komponen lansia dan disabilitas. Baik teman-teman, kita mencoba membuka kembali aplikasi dan mengecek 6NG untuk pendamping sosial dan alhamdulillah telah melalui fase penentuan KPM di mana sudah muncul nama-nama anggota keluarga yang menjadi kategori yang dimiliki oleh setiap KPM yang akan dijadikan dasar
untuk perhitungan jumlah kategori dan akan sangat menentukan jumlah nominal yang nanti akan dibayarkan. Untuk bantuan PKH pada periode November-Desember 2024. Masing-masing pemerintah daerah maka hari ini yang telah ditentukan masih layak sudah terseleksi, dan tentunya bagi KPM yang masih dinyatakan layak untuk periode November-Desember 2024, maka 99% bisa dipastikan bantuan sosialnya masih bisa tetap dicairkan. Tapi tetap kita masih menunggu update terbaru mengenai tanggal kepastian pencairannya, karena masih ada yang dalam tahap pendistribusian, terus tahap burekol, dan tahap salin data di bank penyalur. Dan pada data di 6NG ini pun sudah muncul evaluasi komponen, maka diberikan kesempatan kepada pendamping di wilayah masing-masing untuk melakukan sanggah jika data-data yang ada pada aplikasi 6NG ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, bagi para anggota keluarga, jika saja kondisinya seperti meninggal dunia, atau berhenti sekolah, atau mungkin tidak sesuai dengan kategori golongan miskin karena rumahnya bagus dan dinyatakan mampu misalnya, maka pendamping akan menyanggah dengan melampirkan bukti pendukung, keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan, ataupun bukti-bukti lainnya berupa dokumen dan foto, maka bisa dipastikan untuk kategori yang disanggah ini tidak masuk dalam data perhitungan data bayar pada penyaluran bantuan sosial periode November-Desember 2024. Dan bantuan sosialnya bisa jadi berkurang karena harus menyesuaikan dengan jumlah kategori yang memenuhi syarat yang dimiliki oleh para penerima manfaat. Sebagai kategori yang layak yang untuk mendapatkan bantuan PKH. Begitu juga untuk proses evaluasi komponen-komponen yang dimiliki keluarga penerima manfaat atau KPM. Misalkan anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan kemudian disabilitas. Saat-saat ini akan dievaluasi kategori komponen tersebut masih layak atau tidak dan untuk masuk perhitungan penerima bantuan sosial PKH berdasarkan aturan terbaru yang ada di Kementerian Sosial. Contohnya seperti bagi KPM yang memiliki anak sekolah, itu harus datanya sinkron dengan data yang ada di Dapodik yang ada di sekolah anak KPM tersebut. Balita harus masuk ke dalam DTKS, terus data terpadu kesejahteraan sosial dan maksimal hanya anak balita anak kedua. Dan untuk ibu hamil pun sama, hanya untuk kehamilan anak kedua saja. Nah, apabila evaluasi komponen tersebut telah selesai, maka nantinya akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu final closing. Jika prosesnya telah masuk ke dalam tahapan final closing, berarti berkesempatan KPM PKH untuk mendapatkan bantuan sosialnya itu sudah dipastikan menerima dan tinggal tunggu pencairannya. Nah, setelah final closing selesai, kemungkinan besar pada minggu ketiga akan memasuki proses SP2D. Proses ini bertahap dan ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi teman-teman, dikarenakan penyaluran periode November-Desember 2024 adalah periode akhir tahun, sehingga akan ada percepatan di setiap tahapan penyalurannya. Sehingga di sini teman-teman, kemungkinan di bulan November 2024 bantuan sosialnya akan bisa tersalurkan lebih cepat seperti PKH untuk komponen lansia dan disabilitas. Kemudian, informasi berikutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, mengenai surat yang turun dari Kemensos, dalam surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial nomor 2377, tertanggal 1 November 2024, hal verifikasi dan validasi calon KPM PKH yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, di sini sudah ada kejelasan ya teman-teman
tentang adanya perubahan atau koreksi surat yang diturunkan sebelumnya. Jika tadinya hanya yang divalidasi adalah KPM BPNT murni yang terindikasi memiliki kategori PKH, maka akan divalidasi menjadi anggota PKH. Namun, datangnya surat ini mempertegas kemudian bahwa KPM PKH murni juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan BPNT. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe. Dan bagi teman-teman, jikalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.